Mimpi untuk bisa melaju ke pagelaran akbar sepak bola Olimpiade Paris sudah dipelupuk mata. Tinggal selangkah lagi, timnas U23 bisa mengikuti kompetisi bola bergengsi untuk pertama kalinya. Di laga semifinal, tim asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi timnas Uzbekistan yang pernah menjadi juara AFC U23 di tahun 2018 lalu. Tentu saja, pertandingan semifinal Senin malam nanti menjadi pertaruhan mimpi Rizky Ridho CS yang sejak lama terpendam. Lecutan semangat para punggawa muda ini selalu membakar jiwa dan mereka yakin bisa mengalahkan Uzbekistan dan melaju ke babak final. Dari Indonesia, arahkan langsung ke depan. Ada Rafael Strike, masih Rafael dan gol! Rafael Strike, alhamdulillah. Tanpa tidak diduga. Yang pasti bangga ya, sebagai orang Indonesia, sebagai orang yang suka sepak bola, bangga banget melihat perjuangan dan permainan. Pemain-pemain kita bukan cuma sekedar bisa ngasih perlawanan, tapi bahkan bisa menampilkan permainan yang cantik, koordinasi yang mungkin sebelumnya jarang banget kita lihat, dan bahkan mendikte ritme permainan lawan, dan lawan-lawannya juga bukan lawan yang sembarangan gitu kan. Apalagi kemarin di perempat final lawan Korea Selatan, salah satu tim yang mungkin bisa dibilang kandidat juara ya. Terus dia juga hampir 10 kali berturut-turut lolos ke Olimpiade. Dan yang menarik kan Olimpiade ini 4 tahun sekali kan, sementara Piala Asia U23 itu 2 tahun sekali. Jadi pas banget di edisi 2024 ini 3 tim terbaik plus tim keempat yang nanti akan playoff itu bisa lolos ke Olimpiade, dan kita adalah negara yang menggagalkan Korea Selatan untuk lolos ke Olimpiade. Jadi spesial banget. Dari semua aspek, individu, koordinasi tim, transisi, bagaimana membaca permainan, meredam strategi lawan, semuanya dipraktekkan dengan nyaris sempurna gitu. Kayaknya timnas kita tuh lagi disorot sama seluruh dunia deh. Maksudnya mereka juga pasti kaget lihat permainan kita berubah drastis dan kita bisa menang walaupun sama Qatar kita dizolimi. Tapi gue seneng banget, sumpah bener-bener seneng banget lihat timnas yang sekarang. Pas gue kemarin lihat highlightnya, Indonesia yang sekarang jauh banget pola mainnya sama Indonesia, maksudnya timnas yang kemarin-kemarin atau sebelumnya ya. Jadi gue kayak kaget, ternyata timnas tuh bisa kayak gini mainnya gitu. Jadi gue seneng banget ngeliat timnas yang sekarang. Sekarang ini gue juga gak pernah kepikiran dulu Indonesia bisa Piala Asia masuk ke perempat final ya kan. Kita jadi tuan rumah aja atau kita masuk di kita masuk di babak fase grup aja kayaknya dulu bisa gak sih gitu kan. Kita melihat tim-tim besar lainnya kita kayak gak mungkin, tapi ya sekarang ternyata gak ada yang gak mungkin. Selain menjemput mimpi, debut Shin Tae-yong yang menjadi juru racik timnas Indonesia juga akan terus jadi sorotan. Akankah pelatih ini mampu menorehkan lagi sejarah untuk Indonesia? Terlebih di Indonesia, Coach Shin biasa ia disapa, dipuja-puja jadi juru selamat yang mampu membangkitkan timnas Indonesia dan gairah sepak bola tanah air. Bahkan banyak momen Shin Tae-yong dapat penghargaan dan sanjungan, termasuk pernah mendapatkan penghargaan terbaik. Di Indonesia, ia dielu-elukan bahkan diberi lemparan bunga. Sementara di Korea Selatan, ia pernah mendapat lembaran telur dan bantal karena gagal di Piala Dunia. Padahal ia juga pernah mengukir sejarah saat timnas Korsel mampu melumat Jerman di Piala Dunia. Oke, dan yang terbaik adalah Shin Tae-yong.
Terima kasih ya. Aku cinta pada Indonesia. 회단식을 시작하도록 하겠습니다. 먼저 시작에 앞서 대한민국 국민 여러분, 우리 최선을 다한 선수들에게 힘찬 정의의 박수를 부탁드립니다. 8 besar, kita masuk semifinal, apalagi nanti kita masuk final, wah itu anugerah banget untuk timnas Indonesia. Kita kapan lagi kita benar-benar rindu juara, udah berpuluh-puluh tahun nggak pernah juara di tingkat Asia. Jujur, aku berharap banget sih sama tim ini. Ini memang starting 11-nya yang luar biasa untuk Sintayong, coach yang bertahan dingin, rapi, pokoknya keren. Pokoknya timnas harus juara nanti di final. Di jagat maya juga viral jika mimpi itu bukan mustahil dicapai untuk bisa bermain di Olimpiade Paris. Beredar foto-foto punggawa timnas saat masih berusia 17 tahun seperti Bagas Kava, Komang Teguh, dan Hernando. Foto dengan coretan mimpi masuk Olimpiade itu seolah sudah di depan mata. Justru saya kemarin sempat bertanya sama diri sendiri gitu, apa sih ekspektasi awal kita? Lolos grup ya? Kalau dari yang ditetapkan oleh federasi sama coach Sintayong kan, federasi minta lolos grup, masuk perempat final. Sintayong bilang mungkin bisa lebih, semifinal misalnya. Jadi lolos Olimpiade targetnya itu gitu. Tapi apa sekarang sebenarnya ketika kita udah jadi 4 tim terbaik di turnamen ini, apakah kita boleh mulai bermimpi untuk jadi juara? Nah itu pertanyaan kan sebenarnya. Dan kalau dilihat ini 4 tim terbaik nggak main-main. Lawan kita di semifinal juga cukup berat. Uzbekistan, dia ngalahin juara bertahan Arab Saudi 2-0. Tim yang mengalahkan Indonesia di uji coba, walaupun kita mungkin materinya belum lengkap ya. Dan baru berkumpul waktu itu uji coba pertama sebelum turnamen. Kita kalah 3-1. Uzbek jadi tim yang selalu menang, selalu cetak gol, produktif. Ada 10 pemain yang cetak gol di timnya mereka, dan mereka clean sheet 4 pertandingan. Jadi nggak main-mainin tim ini. Ya 4 tim terbaik, mereka akan bertarung untuk bisa masuk ke final pastinya. Dan kalau dilihat semangatnya pemain-pemain, mereka justru pengen bahwa ya mungkin ini waktunya Indonesia bisa jadi juara. Mungkin ini adalah generasi emas yang akan meletakkan milestone yang baru buat sepak bola Indonesia. Karena kan kita juga harus, jangan cuma ngelihat turnamennya aja, jangan cuma ngelihat prestasinya aja, tapi bagaimana prosesnya. 4 tahun kayak yang Donald tadi bilang nggak main-main gitu. Dan ini kayak apa ya, membuka kotak Pandora yang selama ini jadi misteri buat kita. Kenapa sih kita dengan 270 juta masyarakat Indonesia susah banget nyari 11 pemain yang bisa main bener. Kita bisa lihat ini bukan dari kemarin sebelum turnamen TC terus hasilnya ini. Ini adalah proses yang panjang. Kalau dilihat kayak Rizky Ridho, Hernando, Komang, Arhan, semuanya mereka mulai dari pembinaan usia dini, dan mereka sudah menjadi terbuka bahwa mereka ini adalah standar benchmark baru kalau Indonesia mau berkompetisi bersaing dengan tim-tim besar di Asia. Levelnya segitu. Dan yang paling menyentuh adalah kata-kata sang penjaga gawang U23 saat jumpa wartawan bakal melakukan yang terbaik di pertandingan selanjutnya dan bakal mempersembahkan kemenangan AFC U23 untuk Sintayong sebagai sebuah penebus kesalahan lamanya saat tak bisa menjuarai AFF. First of all, I want to say thank you for the God and my family, and then coach, all the coaching staff, and my friend in my team. We have a new continued journey. This is not the end. We have big target. We want to be champion here. I have tournament in AFF. I not my score and then make feel sad coaching. Now I want pay for him in this tournament. I want give the champion to Coach Sintayong. Thank you. Rasa bangganya memang ini terlalu, Mas. Karena kemarin itu anak bilang, mah minta doanya ya Mas, ya ini mudah-mudahan diberi kelolosan masuk final gitu.
bangganya nggak kurang-kurang ya Mas ya, namanya orang tua nyepot anak itu ya harus memperkuat timnasnya, harus memperbaiki semuanya, timnasnya harus diubah dengan yang baik supaya maju terus. Enggak cuma lihat Mas, sampai saya tuh jungkir balik. Gimana Bu? Tanggapannya penampilannya kemarin gimana Bu? Berhasil? Penampilannya Mas Nado saya akui Mas. Dia itu kalau di timnas itu dia nomor satukan timnasnya. Tadi sorotan. Bahkan ibu dan ayahnya di kampung halaman sangat bangga dengan capaian putranya dengan tim Garuda. Luar biasa, tadi malam kita nonton di samping rumah dengan tetangga-tetangga dan dari tetangga-tetangga semua banyak sekali yang datang. Jadi luar biasa, di tengah malam tetap ramai. Alhamdulillah kita semua sangat tegang sekali menonton. Soalnya terakhir ada penalti, jadi sangat menegangkan sekali. Insya Allah mungkin Indonesia akan menunggu pemenang sementara malam ini. Jadi berikutnya Insya Allah Indonesia bisa melakukan pertandingan kualitas dari permainan yang pada malam. Tak ketinggalan persiapan nonton bareng alias nobar juga sudah disiapkan ayah dan ibu Pratama Arhan. Ya, Arhan memang menjelma jadi idola, apalagi lemparan maut yang mampu membuang kediamannya. Assalamualaikum. Dari Randu Blatung. Iya. Memang sengaja datang sini atau gimana? Sengaja. Malam habis nonton bola, karena menang, seneng mungkin saking senengnya nggak bisa tidur daripada ini. Lihat-lihat kayaknya didodol kok Mas Arhan asli Blora, ya udah kalian aja lah daripada ini. Silaturahmi tempatnya Mas Arhan sebagai penggemar bola ya, yang setahu saya kan Mas Arhan kalau nggak cedera jarang banget diganti. Artinya kan mungkin yang buat orang-orang yang lebih ngerti bola, yang lebih pintar itu Mas Arhan dianggap mumpuni. Jadi kalau saya pribadi terus terang aja namanya Mas Arhan sangat bagus kalau menurut penggemar timnas. Timnas ya. Ya nobar di rumah. Kalau yang kemarin nobar di Bandung. Ya Pas nonton ya semua yang nobar di sini ya kalau kalah ya sedih itu aja. Kalau pas penalti kita udah unggul terus ada yang nendang nggak gol itu udah kecewa sekali. Dan alhamdulillahnya ada tambahan lagi dan Arhan juga jadi penentu. Alhamdulillah akhirnya penalti terakhir masuk dan bisa lolos. Alhamdulillah.